saya Priska Bell. Di sini saya akan menjelaskan jurnal berjudul A Simple Turn-on Sieve-Based Fluorescent Sensor for Copper Ion and Its Application in Water Analysis. Dalam beberapa tahun terakhir, fokus pada pengembangan probe fluorescent untuk deteksi ion logam telah meningkat karena permintaan akan metode analitik yang sensitif dan hemat biaya dalam berbagai bidang, termasuk pemantauan lingkungan dan keamanan pangan. Ion tembaga khususnya menjadi perhatian penting karena potensi efek toksiknya pada organisme hidup dan lingkungan. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan batas konsentrasi ion tembaga dalam air minum untuk memastikan kesehatan dan keselamatan manusia. Metode tradisional untuk mendeteksi ion tembaga seperti spektroskopi serapan atom dan kromatografi cair kinerja tinggi efektif namun sering melibatkan prosedur yang kompleks dan biaya tinggi. Sebaliknya, probe fluorescence menawarkan pendekatan yang lebih nyaman dan sensitif untuk deteksi ion tembaga, menjadikannya semakin populer dalam bidang kimia. Ini adalah rute sintesis untuk pembuatan sensor fluorescent. Dalam skema ini, 2,6-dihidroksifenoftalina 1,5 dialdehida bereaksi dengan anilina dalam reaksi kondensasi. Reaksi ini menghasilkan molekul sensor yang memiliki struktur molekul yang ditunjukkan dalam skema tersebut. Sensor ini dikarakterisasi dengan beberapa spektroskopi, diantaranya ANMR dan difraksi sinar X kristal tunggal untuk memverifikasi keberhasilan sintesis dan konformasi molekul. Berikut ini merupakan perubahan intensitas fluoresen dari sensor dan dalam campuran tetrahidrofuran atau THF dan air dengan fraksi cair yang berbeda. Nah, ketika sensor ini larut dalam pelarut THF, sensor menghasilkan cahaya orange dengan panjang gelombang emisi maksimum sekitar 565 nanometer. Saat fraksi air dalam campuran bertambah dari 0% hingga 50%, intensitas fluoresen hampir tidak berubah. Pada saat fraksi air mencapai 60%, partikel dapat teramati dalam campuran dan campuran tersebut menunjukkan cahaya orange terang di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 365 nanometer. Intensitas fluoresen pada fraksi air 60% jauh lebih tinggi daripada fraksi air 0-50%. Ketika fraksi air mencapai 70%, intensitas fluoresen larutan mencapai nilai maksimum dengan peningkatan sekitar 40,31 kali lipat dibandingkan dengan larutan murni. Berikut ini merupakan spektrum UV vis dan fluoresen dari probe fluoresen yang berinteraksi dengan berbagai ion logam yang berbeda. Gambar ini menunjukkan bahwa probe sensor menunjukkan selektivitas yang baik terhadap ion logam Cu2+, sementara ion logam lain atau anion memiliki sedikit dampak pada perilaku optik dari sensor. Di bawah lampu UV dengan panjang gelombang 365 nanometer, hanya campuran sensor, larutan sensor dengan Cu2+ yang menyebabkan penurunan cahaya emisi secara dramatis. Ini merupakan literasi fluoresen yang dilakukan dengan penambahan progresif Cu2+, menunjukkan bahwa stoikiometri pengikatan antara probe dan Cu2+ adalah 1:2. Selain itu, kurva Benesi-Hildebrand juga disajikan berdasarkan persamaan yang digunakan untuk menentukan konstanta pengikatan. Dengan penambahan jumlah Cu2+ yang lebih lanjut, sinyal proton dari OH dan HCN menjadi lebih lemah dan cenderung stabil setelah kandungan Cu2+ mencapai 2,0 ekivalen, menunjukkan bahwa probe sensor dan Cu2+ mungkin mengadopsi mode koordinasi 1:2 sesuai dengan hasil yang diperoleh melalui metode Rorschach. Berikutnya adalah spektrum titrasi spektroskopi HNMR dari kompleks larutan sensor dan Cu2+ dengan penambahan konsentrasi Cu2+ yang semakin meningkat dalam larutan DMSO-D2O. Data dari spektrum ini memberikan informasi tentang interaksi antara senyawa sensor dan ion logam Cu2+. Dalam spektrum ini, perubahan sinyal proton dari senyawa sensor dapat diamati saat konsentrasi Cu2+ bertambah. Hal ini mengindikasikan terbentuknya kompleks stabil antara senyawa sensor dan Cu2+, di mana atom N dari imin dan atom O dari OH berinteraksi dengan Cu2+ untuk membentuk kompleks yang stabil. Ini merupakan gambar difraksi sinar X kristal tunggal dari probe sensor. Dalam gambar ini, garis putus-putus menunjukkan ikatan hidrogen antara molekul-molekul probe. Gambar ini memberikan informasi tentang struktur molekul sensor dalam keadaan kristal, menunjukkan orientasi dan interaksi antara atom-atom molekul tersebut. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa dua cincin benzena di ujung probe sejajar satu sama lain, sementara cincin naftalina tidak sejajar dengan cincin benzena. Hal ini menunjukkan bahwa sensor adalah molekul nonpolar. Selain itu, atom hidrogen pada gugus hidroksil membentuk struktur cincin 6 stabil dengan atom N dari gugus imin melalui ikatan hidrogen intramolekuler. Gambar ini memberikan wawasan tentang struktur molekuler probe sensor dalam keadaan kristal.
Berikut adalah mekanisme pengenalan yang mungkin terjadi dalam deteksi ion logam tembaga. Gambar ini menggambarkan proses di mana elektron dari atom N dan O pada molekul probe sensor akan berpindah ke orbital kosong ion tembaga yang menghalangi proses transfer elektron yang dihasilkan dari eksitasi awal. Hal ini menyebabkan penurunan fluoresensi dari larutan probe sensor. Gambar ini memberikan gambaran tentang bagaimana interaksi antara molekul sensor dan ion logam Cu2+, di mana dapat menghasilkan penurunan fluoresen yang diamati dalam eksperimen. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.